Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Krisna Devia, tentunya dalam program Bisnis Anda. Wah, pada hari ini spesial banget, sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa, yakni Ibu Hana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tri. Oke, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Ya, tadi gimana Bu perjalanan menuju BRTV? Apakah lancar perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Ini ibunya bajunya warnanya merah-merah sama aku putih-putih, udah kayak momen Agustusan ya. Tentunya kali ini kita akan banyak berbincang mengenai ini usaha yang sedang digeluti oleh Ibu Hana. Pada hari ini kita akan banyak membahas mengenai cemilan. Cemilan. Ini udah kayak Sunda banget ya, cemilan. Oke. Ini Ibu bisa dijelaskan Bu, kenapa Ibu memilih jenis usaha cemilan atau makanan-makanan ringan seperti yang ada di hadapan saya ini Bu? Ya, karena memang kan saat ini ya kebanyakan anak-anak muda yang cari makanan cemilan yang saya produksi kayak gini ya. Ada jenisnya basreng, makaroni banter, sama kerupuk seblak. Dan gak ketinggalan juga ada bakso acinya. Wah, kalau ngomongin bakso aci nih Bu, ini merupakan favorit aku banget nih. Tapi ini bakso acinya tuh diseduh, dimasak dulu dimasak dulu, Mbak. Dimasak dulu. Dimasak dulu. Ini pasti yang lain sudah siap saji. Siap saji untuk tinggal cemilan, yang siap saji. Cemilan semua siap saji, tinggal bakso aci aja ya, bakso yang aci direbus dulu ya atau dimasak dulu ya pemirsa. Nah, ini ngomongin terkait brandnya nih. Ini brandnya itu cemilan, ada U-nya, cemilan. Cemilan. ini diambil dari asal kata apa Bu? Sebenarnya waktu itu kan cari kata-kata yang menarik aja sebenarnya. Oke. Awalnya memang nulis cemilan kok kayaknya udah biasa gitu dengan cemilan. Mungkin saya nambahin dengan awalnya memang dipisah kata-katanya tuh, cemilan. Cuman ada yang komplain, jangan dipisah gini lah, mereka nggak berantem kok. Lucu banget akhirnya okay. Ya digabung aja jadi cemilan. Jadi orang yang pernah order gitu ya, suka ingat ada cemilan nggak? Kadang suka kebanyakan ada cemilan nggak gitu. Iya. Aku jadi inget kalau Sunda tuh ada ce gitu ya. Cemilan. Kukira tuh yang nama Milannya tuh nama si ibunya, ternyata enggak. Emang dari asal katanya cemilan. Ini cuma plesetan aja karena ditambah dengan U ya. Jadi cemilan. Oke. Ini unik banget pemirsa, dan tadinya itu sebelum semuanya ada ini yang tadi Ibu jelaskan ada makaroni ya, terus ada basreng, ada bakso aci juga. Ini sebelumnya ini apa Bu yang paling utama Bu? Yang pernah dia dilahirkan terlebih dahulu sebelum semuanya? Sebenarnya sebelum hadir cemilan, awalnya saya kan jualan bakso. Oke. Bakso, nah jualan itu kita di rumah, berhubung sepi, saya bikin bakso instan dikemas. Nah, itu sebelum pandemi Mbak. Nah, pas saat 1 tahun kemudian pandemi, alhamdulillah memang maju. Cuma untuk perizinan saya belum bisa karena memang kita masih produksi rumahan, pengelolaannya masih di pasar tradisional, jadi kita belum bisa dapat perizinan. Nah, terus akhirnya saya mikir cemilan apa yang berkait dengan bakso, tapi saya bisa dapat surat izin edarnya gitu, kayak PIRT atau halal. Akhirnya saya bikin cemilan dari bakso goreng, basreng kayak gitu. Alhamdulillah responnya juga baik, diterima di masyarakat untuk basrengnya. Nah, dari basreng akhirnya cari temen, jangan basreng aja gitu. Kita adakan makaroni banter karena memang anak-anak juga suka. Saya bikin awalnya memang buat cemilan di rumah untuk anak-anak. Akhirnya ya diproduksi juga, dipasarkan juga gitu. Dan sampai saat ini nih banyak ya pastinya alhamdulillah. Ya. Tapi untuk segi kemasan sendiri Bu, apakah ini kemasan yang benar-benar seperti yang ada di hadapan saya? Atau ada kemasan lainnya juga mungkin yang berbentuk plastik biasa? Ada Mbak, untuk yang kadang kalau yang di rumah kan pengennya yang murah meriah ya. Iya. Kita pakai standing pouch polos. Oke, yang polos. Terkadang juga ada order untuk jual lagi, mereka order dengan per kilo.
kiloan. Iya sih pemirsa, ini yang sering banget ditemui ya. Berarti ini ibu yang benar-benar pengelola yang utamanya, apa sih namanya, produsen ya? Produsen utamanya ya. Iya. Itu untuk pembuatan sendiri apakah sulit, Bu? Untuk pembuatan sih sebenarnya alhamdulillah mudah. Ya cuma yang penting hatinya aja lah. Tergantung hati, kalau hatinya lagi merenung kayaknya males aja tergantung mood juga ya. Iya, Katanya betul. kalau masak juga ini tergantung mood juga ya, Bu? Betul. Ini berpengaruh banget sih sebenarnya, Bu? Ngaruh banget, pernah sering kejadian ya. Apalagi kalau kue ya, kalau moodnya lagi nggak enak, bolu gitu, kalau bolu kan biasanya mekar ya, bisa melempem gitu. Gitu ya. Mood. Berarti ini kayaknya ibu kalau misalkan buat ini tuh hatinya tuh harus benar-benar ceria dulu ya? Harus, Iya. yang namanya usaha memang harus ceria tiap hari Mbak. Ibunya lucu banget sih nih pemirsa, ini bisa bahas mengenai apa aja, nyambung kemana aja. Ini untuk berbagai varian ini yang sudah di hadapan saya, tadi ada bakso aci, makaroni bantet, terus juga ada basreng juga ya. Oke, kerupuk seblak juga ya. Ini semuanya benar-benar ibu produksi sendiri atau ada karyawan juga yang terlibat, Bu? Awal tadinya sih ada ya, cuma resign dan cari lagi belum dapat, akhirnya ya dikerjakan dengan sendiri. Oh, oke. Ini biasanya per minggu atau per bulan ibu ketika memproduksi ini semua? Per minggu. Per minggu? Biasanya per minggu tuh bisa dapat berapa kilo, Bu? Kalau untuk basreng biasanya per minggu 10 kilo. 12 kilo, karena kita masih pemasarannya masih di lingkungan aja. Terus yang lainnya, kalau yang lainnya? Kalau makaroni lebih cepat sebenarnya di rumah. Cuma pakai kemasan yang polos aja gitu, kemasan standing pots biasa. Itu sehari per minggu bisa 15 kilo. Banyak ya ternyata? Iya, makaroni. Kalau bakso aci sendiri? Bakso aci biasanya kita dari pihak kafe yang sering order. Itu minimal untuk pemesanan itu 40 pieces. Ya. Oke. Ini untuk dari segi harga sendiri, dari perkemasan ini berbeda berarti ya? Atau sama? Semua sama. Sama? Semua dari bakso aci sampai ke basreng dan yang lainnya. Ini berapa, Bu, kalau untuk kemasan yang ini? Untuk kemasan ini harga ecer itu 13.000. 13.000, oke. Untuk harga reseller itu 10.000, tapi ada minimal order. Iya, betul. Nanti kita akan jelaskan juga ya, ini untuk para reseller, harap tunggu sejenak, nanti kita akan bahas mengenai reseller. Tapi sebelum itu juga ini untuk yang menjadi favorit dari para pelanggan. Ini biasanya snack jenis apa, Bu? Basreng. Basreng, oke. Kalau basreng dari tua muda itu suka semua. Basreng. Ya, terutama kayak basreng itu kan karena memang kita pakai bumbunya bumbu rempah asli, Mbak. Jadi dari bawang putih, kencur dan segala macam itu benar asli. Bukan pakai yang bumbu tabur yang kiloan gitu, enggak. Jadi ada ciri khasnya sendiri di sini, cemilan itu. Oke. Yang menjadikan berbeda dengan yang lainnya apa sih, Bu? Apakah ada rasa-rasanya juga yang berbeda atau bagaimana? Untuk rasa ya memang dari bumbu rempahnya aja sih, Mbak. Rempahnya karena benar-benar asli ya? Iya, asli, karena buatan asli. Semuanya ya? Oke. Masa kadaluarsa ataupun expired, ini kuatnya berapa lama, Bu? 6 bulan. 6 bulan? Iya. Di suhu ruang ataupun di suhu freezer ruang. semua ruang ya? Iya, ruang. Oke, kalau tapi untuk bakso acinya di suhu freezer 6 bulan. Kalau untuk di kulkas cuma 1 minggu. Oh, ternyata lebih lama ya? Iya, 6 di freezer, bulan ya? Wah, lama banget karena memang ini kemasannya juga rapat banget kali ya, yang menjadikan itu lebih kuat. Nah, tips dari Ibu sendiri nih, Bu, agar si makanan ini nggak cepet melempem atau nggak cepet ulet gitulah ya. Ini gimana, Bu? Apakah ada tips-tips khususnya? Untuk cemilan itu dari proses penggorengan itu saya 3 kali proses penggorengan, Mbak. Jadi satu memang untuk tahan lama, nggak cepet melempem gitu ya. Nah, ya kedua memang harus kemasannya memang benar rapat lah gitu ya. Oke, dari segi minyak juga harus pakai yang berkualitas ya? Harus. Ngaruh itu, Mbak. Gitu. Kalau pakai minyak yang curah gitu ya, itu cepet pengik, cepat melempem. Karena saya pernah penasaran gitu ya. Memang saya sih nggak pernah pakai untuk di rumah, memang selalu yang berkualitas untuk minyaknya. Pernah penasaran gitu coba, dan saya simpan. Itu memang kuatannya nggak lama. 3 bulan pun itu udah bau tengik. Oh, gitu. Iya. Ini harap diperhatikan banget Iya, ya. Terus juga kadar keringnya ini juga penting ya? Penting. Apa harus kering banget gitu?
Kalau kering banget sih enggak ya, karena memang si minyak pun membantu untuk sebagai pengawet. Oh, oke. Jadi ini yang paling berpengaruh banget sih dari segi kerapatan dari kemasan ya. Terus juga penggunaan minyak juga nih pemirsa harus diperhatikan, harus menggunakan minyak yang bukan curah karena minyak curah ini bisa berpotensi menyebabkan lebih cepat tengiknya ya Bu. Iya betul. Oke, ini banyak banget sih tips-tips yang mungkin akan diberikan oleh ibu ini, apalagi ini jenis usahanya ini sekarang tuh lagi happening banget atau lagi viral banget kan ya? Iya. Kayak di mana-mana tuh banyak basreng gitu. Banyak. Atau juga banyak banget yang penjual makaroni yang kering kayak gitu. Iya banyak. Ini aku sebenarnya dari kecil suka banget sama makaroni yang bantet itu ya. Itu cara pembuatannya gimana, Bu? Untuk makaroni bantet itu jadi dia harus direndam dengan minyak dingin. Direndam minimal itu 15 menit. 15 menit. Nanti digoreng dengan api kecil. Api kecil harus selalu diaduk sampai si makaroninya itu mengambang. Oh, pertama direndam dulu dengan minyak yang dingin. Nah, setelah itu baru itu direndam satu malam. Enggak, minimal 15 menit. Minimal 15 menit. Oke, setelah itu baru dimasak digoreng dengan api kecil. Api kecil. Ya itu harus aduk-aduk terus gitu. Oh gitu, harus aduk-aduk lumayan terus. Ya, harus penuh dengan kesabaran kalau makaroni sama kerupuk seblak kayak gitu. Oh, harus lama banget prosesnya ya. Ini lumayan. bisa memakan berapa lama Bu ketika Ibu produksi makaroni dan juga makaroni untuk sekali penggorengan itu kan ya, didiamkan 15 menit. Untuk penggorengan sampai matang itu bisa kurang lebih 20 menitan. Oke, terus ini diaduk-aduk terus saja ya? Iya, diaduk terus. Ini Ibu ketika proses memasak ini apakah mereka tuh bersama-sama ataukah memang makaroni dulu gitu. Bergantian ya, nggak boleh dibareng-bareng. Takutnya berantem. Iya. Lucu banget sih ibunya. Oke pemirsa, itu tadi beberapa tips bagaimana cara membuat makaroni bantet dan juga basreng. Basreng sama kerupuk seblak. Kerupuk seblak. Ini kan ada pedas-pedasnya gitu, ini pasti dari cabai asli? Cabai asli. Saya tambahan juga ada cabai taburnya juga untuk biar ada warnanya gitu Mbak. Oke, Ibu, ketika dulu kan kita ketahui bahwasanya pernah mengalami kenaikan harga dari segi cabai dan juga minyak. Nah, ini yang menjadi menjadi polemik ataupun problem nih pemirsa. Bagaimana Ibu cara menghadapi hal tersebut? Ya, itu udah resiko para pengusaha ya. Iya. Di saat kenaikan harga, ya kalau kita naikkan lagi, kebanyakan pada lari si pelanggan. Akhirnya ya kita ambil resiko aja, walaupun untung sedikit, yang penting lancar gitu aja. Tapi masih ada lah kelebihannya walaupun dari bahan naik gitu Mbak. Oke. Berarti antisipasinya apakah si produknya ini dikurangi atau harganya nggak mungkin dinaikkan ya? Enggak. Iya, mungkin gramnya ini dikurangi. Tetap. Oh tetap konsisten. Wah hebat sekali Ibu. Biasanya kan ini kalau untuk para pengusaha ini ya biasa aku tanya gitu, entah itu dari gramnya dikurangi atau harganya itu ditaikkan. Ini malah tetap konsisten dengan harga demikian. Tetap konsisten. Waduh, apalagi ini menggunakan bahan-bahan yang benar-benar ini murni dari cabai asli, dari bumbunya juga yang asli ya Bu. Iya asli. Wah ini benar-benar effort banget sih pemirsa. Dulu ini sebelumnya mungkin Ibu proses usaha ini berjalan berapa lama? Kalau untuk si basreng sendiri, saya baru kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan? Iya. Yang lainnya? Kalau untuk bakso aci ini paling lebih awal. Oh lebih awal, kira ini lebih... Sudah 4 tahunan. 4 tahunan? Iya. Oke, dulu kan berarti kalau misalkan pernah mengalami masa pandemi lah ya. Iya. Nah, nanti kita akan jelaskan, mungkin kita akan bahas juga nih usaha Ibu ketika diterjang oleh pandemi. Tapi kita jeda dulu pemirsa, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan bisnis Anda. Tentunya masih bersama dengan saya, Krisna Livia, dan juga Ibu Hana. Kita masih berbincang mengenai produk UMKM, ini lebih ke arah cemilan pemirsa. Dan kita kan tadi sudah bahas sedikit ya, menyinggung mengenai masa pandemi ketika itu. Nah Ibu, bagaimana cara menghadapi Ibu ketika usahanya diterjang oleh pandemi? Apakah waktu itu berpengaruh tidak dengan usaha Ibu? Alhamdulillah ya. Ternyata di balik
pandemi itu usaha saya malah maju. Waduh, hikmahnya ya? Beda malah dibandingkan sekarang, Mbak. Iya. Karena kan waktu pandemi itu orang-orang takut keluar ya. Nah, saya berani keluar. Oke. Untuk kebanyakan kan pesan karena mereka ada yang COVID apa ya. Mereka pesan makanan online. Ya, saya antar ke rumah mereka gitu. Ya, alhamdulillah di pandemi itu malah ada berkahnya juga. Hikmahnya gitu, ya? Ada hikmahnya. Iya, waktu itu mungkin Ibu dibantu juga ya sama mungkin karyawan gitu ketika itu. Pandemi itu malah ada 3 karyawan. Wah, Mbak. banyak banget ya pemirsa. Benar-benar waktu itu ada hikmahnya juga ya. Iya, betul. Itu yang paling banget laku itu apa Bu waktu ketika pandemi? Bakso instan. Bakso instan. Oke. Iya. Waktu itu Ibu juga sekarang masih ada bakso instan ya? Ada, cuma lagi nggak produksi. Oh, gitu. Ini bakso jenis bakso biasa. Bakso biasa, bakso sapi. Oke. Jadi kayak sama kayak bakso aci ya. Itu udah ada baksonya, bakso besar, bakso kecil, ada mie-nya juga, ada bumbu-bumbunya, bawang goreng, selain itu lengkap. Tinggal direbus aja. Itu kuat berapa lama, Bu? Itu di freezer itu kekuatannya 4 bulan. 4 bulan lama banget ya. Pantes mungkin orang-orang pada stok kali ya ketika itu ya. Ya, sama ini loh pas pandemi ya, ayam ayam ungkep gitu kan. Mereka nyari lauk yang praktis gitu kan ya Mbak. Itu alhamdulillah lumayan pas pandemi itu sendiri. Oke Bu, kalau untuk dari segi omset itu sendiri ketika pandemi, kemarin tuh bisa sampai berapa dapatnya Bu? Omset waktu pandemi awal itu lumayan ya Mbak. Karena waktu itu kan saya bikin bakso instan juga, yang bakso instan mercon biasa sama lobster. Nah, untuk si lobster itu sendiri per hari itu bisa habis 1 kuintal. Lobster 1 kuintal ya? Itu omset per hari itu berapa ya waktu itu ya? Kurang lebih per hari itu bisa 5 juta itu dari 1 hari itu untuk si bakso instannya. 1 hari? 1 hari 5 juta? Iya, Waduh, apalagi 1 bulan ya? Nah itu, tapi nggak tahu. Iya, ya itulah namanya kehidupan lah ya. Kadang kita kalau misalkan banyak penghasilan, kita juga pengeluaran juga banyak, kita nggak tahu kemananya, kadang nggak berasa banget sih. Iya, itu dia pemirsa, ini bisa dicontoh banget ya, ternyata pengusaha tuh sangat menjanjikan sekali ya. Apalagi di momen-momen tertentu gitu lah ya. Ini bisa dimanfaatkan segala peluang-peluang usaha ya. Asalkan kita bisa apa ya, cepat menanggapi peluang tersebut. Nah, itu terkadang memang harus pikiran para usaha itu memang harus senang terus ya. Biar bisa mikir usaha apa gitu biar berjalan. Terus ya. Apalagi moodnya juga perlu dijaga juga ya, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Oke, ini Bu untuk makanan itu sendiri tadi kan Ibu bilang ya, sempat bilang bahwasanya ini bisa kuat berbulan-bulan ya. Apakah ini yang berbulan-bulan ini tanpa bahan pengawet atau menggunakan bahan pengawet Bu? Enggak, saya pengawetnya cuma dari minyak aja. Oh iya, minyaknya ini benar-benar yang berkualitas. Dan juga kemasannya juga sangat rapih banget ya. Oke. Kalau untuk dari segi reseller sendiri, ini resellernya sudah banyak Ibu atau sekarang masih open reseller? Masih open reseller sih. Untuk yang berjalan memang saat ini tinggal beberapa aja, beberapa orang aja, karena mereka juga memang lagi usaha sekarang memang lagi beda ya. Jadi memang lagi agak-agak sepi lah dibandingkan tahun-tahun lalu. Siklus lah ya namanya itu. Betul. Ya paling yang lebih berjalan untuk reseller ya bakso aci sendiri, karena memang kita kirim ke kafe, ada beberapa kafe yang selalu sedia bakso aci. Oke. Ini untuk para pemirsa di rumah yang ingin jadi resellernya Ibu, ini bagaimana caranya Bu? Apa cukup menghubungi Ibu saja? Cukup menghubungi saja. Oke, menghubungi saja ya. Dan juga ini nggak ada minimal ordernya ya? Untuk reseller ada minimal order. Berapa itu? Untuk reseller baru minimal order per
cemilan itu per 10 piece. Oke, 10 per piece. satu item. Oke, satu item dan juga ini harganya juga udah miring ya. Miring sekali. Iya, miring sekali. Saya akan jelaskan pemirsa untuk para reseller ataupun para pemirsa di rumah yang hendak ingin membeli cemilan atau menjadi reseller, Anda bisa kunjungi Kampung Bojong RT 4 RW 4. RT 3 RW 4 Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ya. Iya. Dan juga atau bisa menghubungi di WhatsApp-nya di 082127395242 atau melalui Instagram-nya di Iswarihana 0611, di Facebook-nya Iswarihana Pratiwi. Nanti kalian bisa langsung terhubung sama si ibunya dan juga mungkin bisa ngobrol terkait bagaimana cara reseller mendapatkan potongan harga dan juga minimal ordernya tuh berapa. Langsung bisa dihubungi dengan nomor ataupun di alamat tersebut pemirsa. Nah, Ibu untuk e-commerce sendiri berarti Ibu sudah ada di toko hijau dan toko oranye? Lagi proses, Mbak. Lagi proses ya. Dari segi perizinan sendiri apakah sudah berizin? Alhamdulillah untuk basreng, PIRT halal sudah, cemilan sudah halal, bakso aci juga sudah halal. Wah, alhamdulillah ya, semuanya berarti sudah terjamin halalnya ya. Insya Allah halal. Iya, Ibu sudah masuk ke bazar-bazar yang diadakan oleh pemerintah? Alhamdulillah selalu ikut. Selalu ikut ya. Berarti ini pemerintah ikut dukung dong ya ini untuk alhamdulillah ngedukung banget. Ngedukung banget ya. Untuk kemarin juga mengurus semuanya juga dipermudah banget ya. Iya, alhamdulillah dipermudah. Iya, dan ini pemirsa di rumah ini udah halal, udah berizin semuanya, udah NIB, sudah halal, terus sudah PRT juga ya. Wah, ini luar biasa banget nih. Apalagi ini banyak banget jenisnya. Nggak cuma satu jenis doang ya. Iya. Untuk saat ini nih Bu, yang di bulan-bulan ini yang paling diburu banget oleh para pelanggan itu yang mana Bu? Makaroni. Bulan ini makaroni. Oh, ini setiap bulan tuh berbeda ya? Beda-beda. Oke, makaroni saat ini menjadi primadona. Iya, makaroni lagi primadona. Yang mana sih Bu bungkusannya? Boleh aku lihat? Nah, boleh diangkat. Oke, ini dia pemirsa makaroni Bantet cemilan ala Ibu Hana. Oke, ini expirednya lumayan lama ya, sekitar 6 bulanan karena sudah terjamin halalnya juga, dan juga ini bisa didapatkan di langsung ke tempatnya atau melalui Instagram, melalui WhatsApp juga. Oke. Dan murah banget, segini tuh cuma sekitar 13.000 ya. Iya. 13.000 rupiah pemirsa sudah bisa menikmati makaroni Bantet, terus juga kerupuk seblak, bakso aci, sama tadi apa tadi satu lagi? Basreng ya. Iya. Wih. Untuk pengolahannya sendiri tadi ini membutuhkan effort banget ya Bu. Betul. Iya. Ibu ketika itu pernah ada kejadian-kejadian unik waktu masak atau bagaimana? Pernah sih. Kenapa tuh? Pernah ya. Apa ya? Waktu itu Ibu, gas kenapa tuh gas? Gas keluar itu gasnya. Oh, serem banget Akhirnya lari-larian keluar. Kita batal produksi untuk hari ini. Untungnya ya punya pelanggan itu orangnya selalu pengertian, Mbak. Kalau saya bilang maaf hari ini nggak bisa saya kirim, mereka alhamdulillah selalu mengerti. Mereka ya namanya musibah ya, kita bukan keinginan kita. Pernah pokoknya gas itu pas dipasang keluar. Ya ampun, serem banget. Untung nggak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kan? Alhamdulillah. Cuma lemes aja badan. Oke, ngomongin terkait penjualan nih Bu. Ibu waktu itu ini sempat terjual kemana aja Bu? Kalau untuk cemilan ini saya cuma di Popsi sama di agen-agen cemilan. Di sekitar Bekasi saja atau pernah dibawa juga keluar kota? Kalau yang keluar kota bakso aci. Oh, bakso aci. Iya. Pernah dapat orderan itu bakso aci sama bakso instan. Kita kenal di FB. Beliau mau coba order di Bali, buat di Bali. Order waktu itu bakso instannya 30 piece, bakso aci 30 piece. Nah cuman saat itu HP saya sempat hilang kontak, ganti nomor. Entah beliau lupa dengan FB saya, ya nggak ada kontak lagi. Karena saya juga lupa juga nama FB-nya siapa. Jadi nggak berlanjut lah ya. Itu baru saja mau dikirimkan ke Bali padahal pemirsa jauh sekali ya ampun. Baru sekali order. Oh baru sekali tapi. Baru sekali order. Berarti ini sudah sampai tembus ke Bali juga ya bakso acinya ya. Bakso karena memang kuat ya, tahan lama ya. Yang aku tahu paling bakso aci itu kuat cuma 2 hari kan ya. Kalau di suhu ruang itu memang
nggak kuat lama. Iya. Tapi ini ada variannya lainnya nggak sih Bu atau hanya original? Untuk bakso aci sebenarnya ada varian lain. Ada bakso aci seafood. Cuman itu belum dapat izin saya, belum buat perizinan. Ada kalau ada satu lagi yang udah halal itu bakso aci isi ayam suwir itu yang besar, pedas. Nah itu jadi banyak yang penggemarnya itu bakso aci isi ayam suwir. Jadi primadona ya? Primadonanya bakso aci. Iya. Di rumah Ibu ada tempat kayak kedai gitu ada, atau toko? Buka. Oh gitu, buka juga ya. Di sana saya jual matengnya juga. Oh, matengnya juga bakso aci. Oh, jadi brand banget ya bakso aci ini ya? Iya. Oh, gitu. Oke. Kalau yang di kedainya sendiri ada bakso aci tulangan, bakso aci seafood. Itu bakso aci tulangan yang paling banyak favoritnya. Oke, itu range harganya berapa Bu kalau yang di kedai langsung? 13.000. 13.000? Iya. Kok murah-murah banget ya? Iya. Semuanya 13.000 varian? 13.000. Oh. Kalau untuk bakso aci yang isi ayam suwirnya 15.000. Hanya yang ayam suwir saja yang 15.000? Ayam suwir. Cuman untuk seafoodnya sendiri sebenarnya lebih tinggi karena memang porsinya lebih besar. Oh, lebih banyak ya? Bisa dimakan buat 2 orang lah. Oh gitu, karena lebih mahal juga? Lebih mahal, iya. Kalau yang itu 23.000. Wah, ini bisa menjadi rekomendasi. Karena itu lengkap, Mbak. Oh lengkap, oke. Jadi isinya apa ada bakso sapi, bakso ayam, iya, bakso aci, bakso seafood. Oh banyak banget ya? Nah, iya, ini bisa dimakan satu porsi berdua nih kalau kayak gini ya. Oke Bu, ini tadi Ibu juga kan open reseller juga. Ini apakah pernah dijadikan hampers juga nggak sih Bu dari diantara cemilan-cemilan yang ada di hadapan saya ini? Pernah. Oke, ini biasanya apa yang jadi cemilan? Ya, basreng. Kalau basreng untuk ya? hampers itu yang sering basreng. Basreng, itu biasanya berapa piece itu untuk cemilan? Biasanya ambil mereka minimal itu 10 piece. Oke, 10 piece. 10 piece. Apakah itu sudah mendapat harga miring atau tidak? Untuk minimal 10 piece saya kasih harga reseller. Oke, harga reseller ya. Iya. Apalagi ini kan hampers ini lumayan banyak juga ya. Iya. Waktu penjualan ketika lebaran, ini kan biasanya tuh banyak yang cemilan, order cemilan kayak gitu. Ini waktu itu banyak nggak orderannya? Untuk si basreng banyak. Basreng banyak. Per kilo berapa sih Bu kalau untuk basreng sama makaroni? Basreng per kilo 65.000, untuk makaroni 60.000. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan ya pemirsa untuk harga-harganya sendiri dari per kilo, per piece-nya juga tadi sudah dijelaskan, sampai ke bakso acinya juga ternyata ada juga di kedainya juga ya. Oke. Jadi pemirsa, jadi untuk para pemirsa di rumah jangan lupa kalau ingin order ini bisa langsung datang ke Kampung Bojong, RT 03 RW 04 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Atau bisa juga Anda order via WhatsApp atau via online di 082127395242 atau yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Anda juga bisa mengunjungi di media sosial berupa Instagram di Iswarihana 0611 atau di akun Facebooknya di Iswarihana Pratiwi. Jadi ini ordernya via online ya. Sudah bisa via online. Dan ini untuk para pemirsa sangat memudahkan sekali tentunya ya. Biasanya tuh banyak nggak sih kalau untuk order via online kayak gini? Ya, kadang kalau via online baru kenal gitu ya. Saya kasih minimal itu 30 piece. Oke. Tapi nanti untuk orderan selanjutnya boleh minimal 10 piece. Gitu. Berarti ada ketentuan-ketentuan khususnya ya untuk reseller terutama ya. Oke. Itu pemirsa sedikit penjelasan pada hari ini. Nanti kita akan balik lagi ya. Nanti aku kayaknya pengen coba deh. Boleh kan ya Bu ya? Boleh banget. Boleh banget ya? Boleh banget, silakan. Oke pemirsa, nanti kita akan balik lagi setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Wah, segmen ini nih paling ditunggu-tunggu banget nih. Karena aku akan mencicipi cemilan. Di sini sudah ada 3 jenis cemilan yang akan aku cicipi. Ada basreng, makaroni bantet, terus juga ada kerupuk seblak. Semuanya aku suka banget pastinya. Tapi yang untuk jenis rasanya sendiri yang ada varian rasanya itu apa tadi Bu?
Untuk basrengnya, varian rasanya original sama pedas. Nah, untuk kerupuk seblaknya itu variannya pedas sama super pedas. Kalau yang ini pedas. Pedas. Kalau yang makaroninya? Makaroninya pedas sama super pedas, tapi ini yang rasa pedas. Ini kita akan coba satu-satu dan akan review bagaimana rasanya pemirsa. Karena aku kan udah cobain jenis makanan yang ininya nih pemirsa, udah sering banget nih ya. Sekarang aku mau coba dari cemilan. Apakah ini rasanya berbeda dengan yang lainnya ataukah sama saja? Mungkin kita coba dulu ya. Ini aku akan review dulu yang apa tadi ini? Basreng. Ini basrengnya sendiri yang pedas ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, wangi banget Bu. Ini ada apanya sih Bu? Daun jeruk. Daun jeruk. Kenapa harus ditaruh daun jeruk? Ya memang ciri khasnya basreng itu. Harum banget ya? Harus pakai daun jeruk. Enak banget, gurih banget pemirsa. Tadi varian super pedas sama original ya? Kalau basreng original sama pedas. Aku kalau disuruh makan ini kayaknya nggak mau berhenti deh. Lagi enak banget. Ini rasanya gurih banget pemirsa. Terus juga ini emang ada agak kalau aku sih pecinta pedas ya. Jadi ini pedasnya lumayan lah ya, medium lah kalau menurut aku ya, nggak terlalu pedas banget. Mungkin kalau untuk pemirsa yang nggak suka pedas ini bisa beralih ke rasa original ya. Iya. Ini sekarang aku mau coba yang kerupuk seblak. Waduh, kerupuk seblaknya ini lucu banget bentuknya. Ini gurih banget, kenapa sih Bu? Maksudnya apa yang menjadikan ini gurih banget? Bumbunya Mbak. Bumbunya itu benar-benar bumbu rempah asli. Oke, biasanya tuh nyelek banget, ini enggak sih Bu? Maksudnya aku sampai tersendak gitu kalau makan yang ini enggak? Iya, bumbunya benar-benar bukan bumbu tabur gitu ya, bumbu rempah asli. Enak banget. Dari segi bumbu sendiri, untuk pembuatan yang ini sama ini apakah sama? Sama. Sama semua? Apa aja bumbunya Bu? Pakainya bawang putih, kencur, cabai, sama garam, dan sedikit gula. Sedikit gula sama mungkin dicampur juga sama daun jeruk ya? Ini ikonik banget nih daun jeruk ya. Makaroni juga ada daun jeruknya loh. Iya. Biasanya aku temu itu nggak pernah ada daun jeruknya, dan ini ada daun jeruknya. Iya. Ini yang pedas? Pedas. Berarti ada yang super pedas, yang lebih pedas daripada ini? Kalau dari kerupuk seblak sih tadi lumayan pedas ya pemirsa, langsung berasa banget ke mulut aku. Apalagi super pedas. Ini kita akan coba yang ini yang rasa pedas ya. Ini tuh lebih gurih daripada yang aku rasain biasanya Bu. Terus udah gitu tekstur pedasnya ini benar-benar kerasa dan nggak bikin aku kayak tersedak ya. Biasanya kalau makan ini kan belum ngomong kan biasa tersedak ya. Ini aku enggak, karena mungkin menggunakan rempah pilihan dan juga ini rempah asli ya. Iya, rempah asli. Mantap banget sih. Ini aku kalau disuruh cobain makan ini nih kayaknya nggak bakal berhenti deh pemirsa. Bikin lagi kita taruh dulu ya. Iya bikin lagi. Segini juga kayaknya aku habis. Oke. Ini kita simpan. Kita akan masih ngobrol-ngobrol karena kita sudah di segmen terakhir nih pemirsa. Lumayan panjang juga segmennya. Kalau misalkan aku full dengan makanan ini, kayaknya ini aku abisin semuanya ini. Takutnya nanti malah kekenyangan makan. Oke, kita masih bahas mengenai produk yang ketiga ini. Tadi kata Ibu ini menggunakan rempah pilihan ya. Yang menjadikan ini yang berbeda banget dengan yang lainnya. Itu apa sih Bu? Ada kan biasa kan ada rempah-rempah yang benar-benar khusus banget. Ya untuk khusus banget sih enggak ya. Yang penting dari bawang putihnya benar-benar yang bagus. Kencurnya sendiri yang masih segar. Untuk si cabenya juga cabai asli. Memang ada cabai bubuknya cuman hanya untuk biar warnanya terlihat aja. Dan untuk daun jeruknya memang yang benar-benar harus segar ya. Iya. Udah itu aja sih. Tapi untuk segi dari bahan dari makaroni terus juga kerupuk seblak ini berarti dari bakso sendiri kan, bakso Ibu buat sendiri, produksi sendiri ya. Kalau untuk kerupuk sama makaroni ini apakah Ibu sendiri atau ada distributor khusus? Enggak, ada, kita masih beli di
pasar eceran tradisional. Oke, ya, pasar masih tradisional eceran. masih eceran ya. Kalau untuk yang lainnya dari segi bahan, apakah Ibu ada punya distributor tersendiri atau bagaimana? Belum ada sih. Belum ada. Karena misalnya produksinya kita masih Belum terlalu banyak iya, ya. belum terlalu banyak. Mungkin kalau yang masih masa pandemi yang waktu kayak kemarin Iya. banyak orderan itu adalah ya. Ada. Karena memang itu produknya berlaku keras banget Iya, ya. betul. Omsetnya juga satu hari 5 juta. Iya. Pemirsa. Wah, Waktu itu yang paling ramai itu lobster ya. Itu dikirim langsung dari Jawa Timur. Lobster? Sehari Jawa Timur, sehari dari Aceh. Jadi Wow. karena memang barangnya susah berebut, jadi ambil 2 tempat. Ya dari Jawa Timur sama dari Aceh. Bergantian itu setiap hari. Iya. Kalau saat ini kendalanya apa Bu yang Ibu rasakan? Kalau saat ini kendalanya memang pemasaran lagi beda ya. Lagi turun Memang ya? tapi memang bukan